Kita latihan soal-soal ya, soal-soal UTBK, mungkin campuran. Nanti ada yang kuantitatif, ada yang matematika, ada yang ekonomi. Nah, kita mulai dulu dari soal yang kuantitatif ya. Nanti ada ekonomi di belakang dari yang kamu kasih kemarin. Eh, Soal yang mudah dulu deh. Coba. Ini soalnya gampang. Coba dikerjakan. Ambil pulpennya. Lima peserta UTBK pergi merayakan kelulusan di suatu warteg. Bawa dompet. Maka berapa total seluruh makanan? Berarti 5 peserta ditulis dulu nggak sih kak? 5 gitu, A, B, C, D. Iya, coba. Kira-kira gimana? A, B, C, D, E merayakan lulusan di suatu warteg. Suatu warteg. Bagaimana sepakat membagikan biaya. Soalnya paham kan ya? Soalnya ngerti. Hah? Soalnya bisa dipahami kan? Iya. Maksudnya apa? Tiba-tiba satu orang ternyata lupa membawakannya ke tempat. Berarti kan berarti A B C D 4 4 satu 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 E nya kan nggak bawa dompet katanya, Iya. ada satu orang ini nggak bawa dompet. Akhirnya biaya yang harus dibayar ke empat masing-masing 6.000, 24.000. Nah iya, bener nggak sih kak? Tambah 6.000. Wah. Jadi misalkan tadi dia biayanya 10.000, cuman karena satu orang nggak bawa uang, jadi 16 yang harus dibayar masing-masing. Nah, berapa total harga seluruh makanan kayak gitu kira-kira? Oh, bertambah 6.000 6.000 6.000 ya. Mm-mm. Kalau saya masih di ngestak di 24.000 ya kak, karena karena 6.000 kali 4 juga sih. 6.000 kali 4 itu semua Ah, tambahannya, oh tambahan. iya kan? Kalau masing-masing peserta bertambah 6.000 berarti uang tambahan yang dibayar oleh semua. Oh 24 kurang 6. Eh, Coba ambil dari konsep rata-rata, kalau nggak ngerti. Kalau rata-rata rata-rata. yang pertama itu kan rata-rata kan, Iya. ada uang, total uang makanannya dibagi 5 hasilnya sesuatu. Iya. Kemudian uang yang seharusnya dibagi 5 tadi dibagi 4, ya kan? Terus rata-ratanya tambah 6.000. Yang bisa dibagi apa kak? 5. Coba misalkan katakan jumlahnya itu apa? Misalkan jumlahnya itu uh, bentar. Misalkan jumlahnya itu A lah misalkan ya. Misalkan A itu sama dengan jumlah uh, Jumlah. yang harus dibayar kan. Berarti kalau mereka bawa uh, ini bawa uang semua berarti satu orang harus bayar berapa? A per 5 kan? Ya Iya. enggak? Nah, sekarang dia gimana? Bagi 5 apa bagi berapa? 4/5. Sekarang dibagi berapa? Kalau satu 5. orang nggak bawa 4 kan? Bagi 4. Terus per orangnya jadi tambah berapa? 6.000. Tambah 6.000. Berarti A itu berapa?
Sama apa 24. ini? Oh, berarti ah, kan dibalik di 24 kali 5 kan dibalik. A per 5 sebenarnya 24. Mm-mm. A per 5 sebenarnya 24, berarti A sebenarnya 24 kali 5 per 1. Berapa? 0, 120. Iya, jawabannya 120 Oh, ya. iya. Nah, atau secara matematika kan gini aja. Ini kan tinggal A itu kan kita cari. A itu kan 5 per orang kan? 5 per orang. Ini kan kalau saya kali silang itu kan 5 dikali uang yang harus dibayar per orang kan? Ya. Bayar per orang. Nah, kemudian ya tinggal saya ganti. Ini kan A. A itu kan 5 dikali biaya per orang kan? 5 dikali biaya, 5 kali biaya per orang dibagi 4. Atau jangan di situ deh, di bawahnya. Ini kan? Ini kalau dikali silang kan jadi 5 kali biaya per orang sama dengan 4 kali biaya per orang tambah 24 kan? Berarti biaya per orang yang harus dibayar itu sebenarnya adalah 24.000. Itu biaya per orang. Ini tanyanya apa? Biaya total kan? Iya. Berarti A-nya adalah 24.000 dikali 5. Kalau mau pakai matematika yang benar. 20. Atau kalau kamu punya cara yang gampang juga bisa. Saya singkat aja lah di sini, misalkan ini B. Kemudian sini B. Ini B. Oke, kira-kira gini. Ya, jadi totalnya 120.000. Nah, sekarang untuk memastikan, coba kalau 120.000 bagi 5 berapa? 24. Kalau 120.000 bagi 4, 30. selisihnya berapa? 6. Benar kan? Jadi 6.000 itu adalah yang harus ditambahin di setiap peserta. Oke, lanjut lagi. Saya buat bahasa Inggrisnya dulu. Misalkan bila rasio dari utang dari saham dan obligasi di dalam suatu portofolio adalah 5:3, maka manakah yang tidak mungkin menjadi jumlah saham dan obligasi? Atau nggak usah ini deh, nggak usah saham dan obligasi. Bila rasio perempuan dan laki-laki dalam suatu perusahaan 5:3.
Maka manakah yang tidak mungkin menjadi jumlah total Keseluruhan. pekerja? Oh, ya. Eh, 5 rasio. Jumlah rasio itu. Jadi Dalam gini kan, satu perusahaan 5. misalkan gini, biar aku kasih tahu masuk soal ini. Katakan di satu perusahaan ada 16, ada 20, bentar, 5 kali 4 itu 20, 12 perempuan, kemudian 12 laki-laki. Berapa rasio perempuan dan laki-laki di perusahaan itu? Perempuan banding laki-laki. 20 banding 12. Berarti berapa kalau dikecilkan? 20 banding 12 itu 2 10 6. Berarti dikecil. Enggak deh, bagi 4 ya. 5 sama 3. 5 bagi 3 kan? Berarti Ya. itulah rasionya tadi. Itulah yang 5 banding 3. Nah, kalau jumlahnya berapa ini? Berarti jumlah laki-laki dan perempuan di perusahaan itu. Jumlah pekerjanya. 8. Enggak, yang bukan Hah? rasionya. Total yang 32. beneran. 32. 32 ya. Berarti ini rasionya 5 banding 3, tapi eh, pegawai P tambah L itu 32 gitu. Nah, sekarang ditanyanya, kalau gitu mana dari semua angka yang di bawah itu 8, 50, 120, 160 sama 200 yang nggak mungkin jadi jumlah perempuan dan laki-laki kalau P banding L 5 banding 3. Kalau 8 bisa nggak? Perempuannya 5, laki-lakinya 3. Itu kan udah 5 banding 8. 3. 8 berarti bisa nggak? Bisa. Bisa. 160 juga bisa, Kak. Caranya gimana? Kalau 160. Taunya gimana? 32 kali 5. Yang apa yang 32 32 gitu. 32 kali 5 terus ditambah 3 ya? Oh, 32 kali 5 gitu. itu berapa? 160, 163, Kak. Nggak bisa dong. Itu kan bukan 100, bukan 5 banding 3. Yang 5 banding 3 itu contohnya 5 sama 3. Kemudian 10 sama 6. 20 sama berapa? 12. Itu semua 5 banding 3. Berarti kalau 20 banding 12 jumlah pekerjaannya 32. Jumlah pekerjaannya 16. Ini jumlah pekerjaannya 8. Kalau 8 gimana itu? Kalau 8 yang ini, perempuannya 5, laki-lakinya 3. Eh, itu tinggal ditambahin ya, kayak. Iya, tinggal ditambahin ininya. Selama ininya bisa dikecilin jadi 5 banding 3. Oh. Kak, kalau ngeliat langsung dari soal bisa nggak sih 5 banding 3 nih? Syaratnya apa ya biar ditambah gitu? Clue-nya. Kira-kira coba tebak dulu nanti misalkan kalau nggak bisa. Sebenarnya nggak susah, tapi yang gini deh, yang dengan cara coba-coba kan. Misalkan 120 bagi 5 berapa? 120 bagi 5. Hmm, Tadi berapa ya? 24. 24. 24. 3 kali 24? 3 kali 24. Hmm,
24 kali 3 2 72. 2. Nggak bisa berarti. Gini maksudku. Ini kan 5 banding 30. 5 banding 3. Kalau 5 itu adalah, nggak bisa juga ya. Sebenarnya gini aja sih, gampang ini. Ini kalau kamu lihat berapapun kombinasinya, ya kan gini. Coba lihat kalau saya buat dengan jalan ke bawah kayak gini. 5 banding 3, ya kan? 5 banding 3, kemudian 10 banding 6. Banding 5, 6. Kemudian 20 banding 12. Ini semua, ya kan? Mana bilangnya? Di sini kan kalau misalkan kamu buat itu pecahan, dia kan bentuknya gini kan sebenarnya. 5 bersama 3 itu dikali sama-sama suatu bilangan, terus nanti akan menjadi bilangan yang lain kan. 10/6 itu kalau dikali 2, 20/12 itu kan kalau dikali 3 gitu kan. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? 5x sama 3x. 8x kan? Berarti kalau ada soal yang kayak gini, kamu cari aja yang mana bisa yang dibagi 8. Yang pertama bisa dibagi 8 kan? Iya. Atau coba kamu lihat yang ini tadi deh, ke bawah semua. Yang kita buat ini tadi, ini semua bisa dibagi 8 kan? 5 sama 3 kalau dijumlahkan 8. 8 bisa dibagi 8. 10 sama 6 itu 5 banding 3, tapi kalau dijumlahkan 16 bagi 8 juga bisa gitu. Yang mana dari A sampai E yang nggak bisa dibagi 8? Yang nggak bisa dibagi 8. A sampai E. Oh, berarti B. B ya. Jadi jawabannya itu B. Kalau nggak percaya silakan kita buktikan misalkan. Oh, jawabannya B ini. Iya, jawabannya B. Oh, yang tidak. Yang tidak. Kan yang tidak. Bukan yang bisa. Tadi jawabannya 8. Mana? Nggak ada kok yang jawabannya 8. Oh, belum. 8 itu kalau bisa dibagi 8, dia itu perbandingannya 5 banding 3. Coba misalkan gini. 120 bagi sini kan 5 kali berapa? Maka 5 kali 120 bagi 8 berapa sih? 120 bagi 8. 8 kali 15 ya kan? Iya. 15 berarti 5 kali 15 tambah 3 kali 15. Ya, itu nanti hasilnya jadi 120 kalau dijumlahkan. Coba 5 kali 15 berapa? 75 kan? 75 bagi 45. Jumlahnya berapa? 75 sama 45. 0 11 120. 120. 75 bagi 45 5 banding 3 enggak? Oh ya, 5 banding 3 Kak. 5 banding 3 karena ini kan tinggal dicoret juga aja. Kan yang 15 ini kan tinggal dicoret aja gitu. Iya. Nah, sekarang 160. 160 itu bagi 8 berapa? Bagi 8 20. 5 kali 4 20. Berarti 5 kali 20 sama 3 kali 20. 5 kali 20 itu berapa? 100 sama Iya, benar. 60. 5 banding 3 kan? Ya, Nah, sekarang 200. sekali lagi coba. 200 itu dibagi 8? Ada 5-nya. 15. 200 ya? Iya, 200 ada. bagi 4 itu
50. Berapa sih itu? 200 bagi 8. 100 bagi 8, 25. 25. Ya kan? Berarti 5 kali 25 sama 3 kali 25. 5 kali 25 itu 125. 3 kali 25 itu 75. 75. 5 banding 3. 50 bagi 8 nggak bisa. Ya, Karena ini maka manakah yang tidak mungkin ya? iya. Jadi jumlah total. Ini kan jumlah totalnya adalah 75 tambah 45, 120. Berarti mungkin yang bawahnya itu 100 sama 60. Kali ini coba kita kembangkan ini ya. 100 tambah 60 jadi 160. Kemudian 125 tambah 75 itu 200. Coba kalau misalkan saya bilang, bila rasio dari perempuan dan laki-laki dalam perusahaan adalah, misalkan ini soal baru ya, coba saya copy soal yang sama. Tapi rasionya saya bedakan. 7 banding 3. Manakah yang tidak mungkin menjadi jumlah total pekerja? Bentar. Yang pertama 10, yang kedua itu 50, yang kedua itu 200, yang keempat itu misalkan 80. Coba yang mana yang tidak mungkin? 80 kak. 80. Sorry, bentar, ada salah. Iya. Inilah misalkan yang mana yang tidak mungkin menjadi jumlah total pekerja. Dulu 98. Kenapa? 98 bagi 10 nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi sekarang udah otomatis kan, udah ngerti caranya. Jadi kalau mau dibuktikan ya bisa aja ini 10 itu adalah Kak, kalau bila selisih ya, kalau bila selisih gimana kak? Ini rasio. contohnya Berarti 7 gimana? kurang 3 ya. 7 kurang 3 kan ini tambah. Ya bisa juga dibuatnya, manakah yang tidak mungkin menjadi selisih total Hmm. pekerja juga bisa. Iya. Ini kan kalau dibuat jadi 7 banding 3 kan, 7 sama 3. Kalau 50 karyawannya berapa sama berapa itu? Berarti 7 kurang 3 ya berarti ya. Ya ini Kalau jadi selisih 4. selisihnya 4. Berarti yang nggak bisa itu 50. 50 itu berapa sama berapa kombinasinya? 25. Hah? 25. Enggak dong, kalau 25 Kapan? mana bisa jadi 7 bagi 3? Oh? Kan dia harus 7 banding 3. Iya. 35 sama 15. Kan ya. Kalau 35 tambah 35 bagi 7, 35 bagi Oh, ini yang ditambah ya kayak? Iya. Oh iya. Kalau 200 dia itu berarti Berarti 10 ya. 20 kan? 20. 140 sama 60. 60. Ini jadi 8. 8. 7 kali 8. 6 sama 2, 24. 4. Ini nggak bisa. Nggak bisa dibagi 10. Aja sih. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini seperti biasa. Yang mana yang lebih besar, A atau B? Yang lebih besar.
3 bawah udah X ya. Berarti 3 bawahnya X min 2 Kak. Berarti B nya 1/3 X. A itu Gimana kalau nih? disederhanakan jadi berapa? Hah? Apa? Yang A itu kalau disederhanakan jadi Jadi 3/X min 2. coba aku tulisnya 3 X Per pangkat berapa? X. Oh, pangkat min 1 itu. Yakin min satu. Dari mana min satunya? 2/4 dikurang ya. Jadi berapa? 2. 2 bukan min Oh, satu. yang ditaruh di atas ya. Iya kan ini kan min 2 kurang Oh kurang iya. 4, ya kan? Kurang sama kurang kan jadi plus. Oh, iya. Itu kan jadi 3 X pangkat min 2 dikurang karena dia ke bawah min 4. 2. Yang samping kiri, yang samping kanan Oh, naik. Oh, berarti 1/3 ya. 3. Gimana sih kata? pangkat min satu artinya apa? 1 per 1 per berarti 12 itu bukan 12 itu jadi 1/12. satu. Yang tiga puluh Iya, enam itu satu per bukan 12. 36 tapi sepertiga 6. 1/3. Iya, 3X. X-nya jadi pangkat berapa? X nya jadi pangkat 5. 1 ya. S-nya jadi pangkat 1. Yang bilangan yang di depannya jadi Jadi 2 min 2. berapa min 2? Karena 1 per Kan itu 1/12 kan iya. sama sepertiga 6 kan? Kan gini dia jadinya. Yang di dalam kurung-kurung ini berapa hasilnya? 1/12 bagi sepertiga 6. Oh, dalam kurung. 3 Kak. 3X. 3X. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang lebih besar? 3X atau Yang 3X lebih kuadrat? besar 3X kuadrat Kak. Tahunya dari mana? Ada kuadrat X kuadrat. Ya, dan di sini dikatakan X itu positif ya. X itu positif. Oh iya. Kalau negatif pun tetap sih sebenarnya. Kalau 0 gimana? Kalau X sama dengan 0? Ya, harus harus nol Kak. Apaan sih? Ya itu. Kalau X-nya 0 berarti Dari apa? nol. Sama Dari nol. atau besar lebih besar atau gimana? Sama dengan nol. Ya sama dua-duanya A Berarti sama B. iya. Kan 3 kali 0 Berarti sini 3 kali 0. duanya nggak ngaruh ya. Duanya nggak Berarti ngaruh kalau 0. dilihat dari angka ininya depannya di 3. Enggak, kalau 0 ini kan 0 hasilnya. Kalau ini 0, Iya, ya 0 juga. nol. Jadi 0 Oh, sama berarti dengan 0 kan? jawabannya R equal kalau nol. R equal kalau X sama dengan 0 di sini. Tapi karena ini X besar 0, berarti jawabannya A. Oh, Kak bentar Kak mau ngambil air. Yuk,
Udah kak. Ini berapa di dalam suatu perusahaan? Dua puluh empat per 7 rata persentase wanita di perusahaan. Ini ditanya apa kak? Oh, perbandingan dari A B itu ya. Sama B lebih besar mana? Itu 25 kali 5 kak. 25 koma. Ini komanya. Ini bisa dilihat langsung gak sih kak? Nanti ada caranya, tapi untuk yang pertama kira-kira gimana? Nanti dari situ kita 20. kita kalau pakai Oh, konsep rata-rata gimana? Rata-rata usia pekerja pria berarti gimana? Kalau rata-rata itu gimana sih rumusnya? Kalau kamu disuruh buat rata-rata gimana caranya? jumlah A B bagi 2. Ya kalau cuma dua, kalau misalkan ada 10 orang gimana? Bagi 10. Bagi 10 kan? Berarti kalau misalkan uh, aku buat sigma sebagai, atau jangan sigma deh nanti kayak ribet banget gitu. Misalkan gini, uh, TP itu adalah total umur pekerja pria ya. Hmm. TP itu kemudian TW adalah total umur pekerja wanita. Nah, kemudian kemudian P itu adalah banyaknya pekerja pria. Kemudian W itu banyaknya pekerja wanita. Nah, sekarang kira-kira gimana rumusnya kalau misalkan untuk mencari rata-rata pria, Mencari rata-rata pria. hmm, rata-rata usia pekerja pria. Kan total seluruhnya itu 25,5. Ya, nggak usah dari situ dulu, dari sini, Eh, dari yang angka-angka apa alfabet yang kita buat ini. Berarti rata-rata umur pekerja pria TP per berapa? P. Per P. Ya, TP per P itu adalah rata pria. Rata-rata pria tadi berapa? 24,7. 24,7. Sekarang untuk wanita berarti rumusnya apa? Rumusnya TW per W. TW per W berapa? 25,9. 5,9. Nah, sekarang kalau eh, rata-rata usia total itu gimana caranya? Rata-rata usia total. Hmm. Pembaginya apa kalau rata-rata total? Yang di bawah apa? TP TW. Enggak, TP jumlah per TW. Ah, jumlah pria sama wanita kan? iya.
Nah, di atas Total pria, total wanita. total pria dan total wanita kan pembaginya. Atau rata-rata pria, rata-rata wanita, Kak. Jumlah umur apa? Ini kan total umur pekerja pria kan? Hmm. Berarti kan yang kamu masukkan di sini adalah TP ditambah dengan TW kan? Hmm. Jadi nanti TP itu berapa kalau dari persamaan ini? Bentar, ini 20 rata-rata ya. Rata-rata totalnya berapa tadi? 25,5. 25,5. Nah, TP itu berapa dari sini? 24,7 tambah 25,9, Kak. Enggak, TP-nya. Ah, TP. TP-nya Enggak apa-apa, pakai aja alfabetnya. dipakai TP 2. TP sama dengan Oh, TP sama dengan 24,7 P. ya 24,7 P. TW 25,9 wanita. ya kan? Nah, ini bisa kamu kali silang. Bisa. Berarti 24,7 P tambah 25,9 W sama dengan 25, W tambah 25, P. 25,5 P tambah 25,5 W. Nah, sekarang W. coba pindahin yang P ke sebelah kiri, W ke sebelah kanan. Ya. Atau jangan bilang positif dulu deh. Yang positif berarti W. W ke sebelah kiri, P yang ke sebelah kanan. Ya. Kenapa, Kak? Biar nggak ada yang negatif, biar positif aja. Oh. 25,5 W ditambah dikurang berapa? 25,5 W. W. Yang di samping sini P dikurang 25 P kurang 24,7 P. Tapi sama aja ya, kayak kiri kanan. sama. Tapi kalau kamu P yang kamu buat ke sini dia nanti negatif kan? 24,7 dikurang 25,5 kan negatif. 25,5 kurang 25,9 juga negatif nanti di sebelah sini. Sebenarnya sama aja. Nah, ini berapa hasilnya? Sebelah kiri. Apa, Kak? Sebelah kiri ini hasilnya berapa? Sebelah kiri 0,4. 0,4 W sama dengan Hah? 0,4 W sama dengan yang sebelah kanan 0,1 1, 0,2 0,8. 0,8 W. Berarti W banding P berapa? 1/2. 1/2 atau 2/1? Ayo. Ah, 1 W banding P berapa? 0,4 per 0,8. Yakin 0,4 bagi 0,8? Gak terbalik. Iya kan? Oh, ini mau dibalik lagi ya. Kan biar jadi kayak gini. 2/1. Ya. 2/1. 0,8 dibagi 0,4 kan? Atau sama dengan 2/1. Nah, berarti jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah pria. Oh, Kak, wanitanya dikali 2 berarti ya. Biar itu 2/1. Iya, caranya kan gini aja. Kamu tulis W banding P kan? Kamu Ya. tulis W banding P di sini. Terus kalau kamu silang, gimana caranya posisinya supaya bentuknya kayak gini balik? Harus 0,8 kan di sini. Iya. Kalau 0,4 kamu buat di sini, jadi 0,4 P. 0,8 W. Salah kan? Jadi gitu aja. Jadi kamu tulis saja W banding P. Atau kalau kamu mau buat P banding W, tulis P banding W. Ya, tapi lihat ininya, logikanya. P banding W misalkan. P banding W. Berarti di atas siapa? Pria. 0,8 atau 0,4? 0,4. 0,4 karena kalau kamu kali silang
ya. Yang ke arah W itu ya 0,4 sama W gitu. Itu caranya. Nggak, berarti wanitanya 2, prianya 1, perbandingan Ya, 2 banding 1. 2 banding 1. Nah, kalau gitu berapa persentase pekerja wanita di perusahaan? 2 banding 1. Persentase Wanita di perusahaan. Ya, jangan salah. 2. Rata-rata usia bukan sih, Kak? Terus Ya, kan gini, nggak usah eh lagi ke usia. Kita nggak lagi oh, ngomongin usia. Ini kan udah dapat. tinggal 2 ya. Kalau kalau wanitanya dua, kalau Setengah. bentar. Kalau wanitanya dua, prianya satu. Berarti persentase Lima- pekerja wanita 50%. berapa? 50%. Salah, Ah? salah. Persentase Dua. pekerja wanita itu Oh, dihitung dari gimana? 2/1 kali 100% ya? Ada? Nggak juga. Kali Ya, 0,5. nggak. Kalau wanitanya Oh, dua, laki-lakinya berapa? laki-lakinya 1. Satu. Berarti persentase pekerja wanita di perusahaan dua per 2/1. salah. 2/3 lah. Pekerjanya kan tiga. Oh, Tahu nggak iya. tiga dari mana? Iya, 2 banding 1 gitu ya. Dua, Rasio. wanitanya dua, laki-lakinya satu. Iya kan? Kalau ada Iya. 3 orang di perusahaan, dua perempuan, satu laki-laki, ya kan? Saya tanya, kalau gitu berapa persentase perempuan di perusahaan? Ya 2/3 kan, pekerjanya tiga, ya kan? Kamu kalikan dengan 100. Ini sama dengan sekitar 67, eh 66,67 60. persen. Nah ini krusial di sini, jangan sampai 50. Ini kan untung B-nya itu 75. Kalau dibuatnya B-nya 50, udah salah semua. Berarti A B lebih besar. Ya lebih besar jawabannya. Kok tiba-tiba besar sendirinya? Dia lebih besar. Ya, nah itu tadi coba ya di coba gini deh, misalkan gini, aku buat di dalam satu perusahaan jumlah pria dibanding jangan jangan jumlah mobil dan motor perbandingan jumlah adalah 3/5, maka persentase mobil di perusahaan itu adalah berapa? Atau jangan 3/5 deh, biar gampang. 3/7 aja. Berapa persentase mobil di perusahaan itu? Hmm. 10, Kak. 10, 3/10 Mm-mm. kali 100, nanti 7/10 kali 100 ya, Kak? Ya, 3 Oh, banding 30. 3 30 tambah 30. Nah, iya itu. ya. Nah, ini sama dengan 3/10 dikali dengan 100%. Ini 7/10 kali 30%. 100, 70%. Terus apa lagi, Kak? Saya lupa. Enggak, tadi cuman ini doang. Jadi ini W banding P 2/1, artinya itu tidak sama dengan W-nya 100% atau 50%. Enggak ya, diambil dari 2/2 tambah 1. Kayak gitu. Nah, untuk membuat jadi persen. Oke, nah selanjutnya
Coba deh untuk sebelum kita masuk. Ini udah 18 ya. Oke, coba kita ke ekonomi dulu deh. Nanti kalau ini kita masukkan ada dua soal matematika di sini. Ntar dulu. Nah, coba kita bahas soal ini. Saya tanya, kira-kira yang kamu tahu jenis-jenis pasar, pasar apa aja? Pasar monopoli, oligopoli. Oligopoli masuk sih Iya, terus atau perang oligo? Apa monopoli itu lagi ya? pasar. Yang kan ada satu, dua, itu doang sih tau. Pasar persaingan sempurna, ya kan? Oh, ya. Nah, Oh, coba berarti deh, ini bentuk-bentuk pasar. ya kita review lagi, ya. Biar Ya, ingat lagi. Ini saya buat di sini matriksnya ya. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, yang pertama, yang baris pertama. Ini penting soalnya. Nah, di sini saya bagi pasar jadi 5 ya. Nanti bisa dicari di Google kalau misalkan kurang lengkap ini. Nah, kita baginya berdasarkan apa? Berdasarkan penjual dulu. Ya. Penjualnya itu banyak atau sedikit atau satu ya. Kalau penjualnya satu, dia pasar apa? Pasar monopoli. monopoli. Ya, penjualnya cuma satu. Kalau penjualnya dua, itu namanya pasar duopoli. Ya, Hmm. tapi biasanya itu jarang. Yang sering di soal itu adalah oligopoli. Ya, kalau oligopoli itu nggak banyak, tapi nggak satu juga. Ya, jadi ada beberapa, misalkan 3, 5 sampai 10. Ya, itu namanya pasar oligopoli. Nah, sedangkan yang tiga lagi itu penjualnya banyak, entah itu persaingan sempurna, entah itu monopolistik, entah itu monopsoni, itu penjualnya banyak ya. Jadi tolong jangan disamakan antara monopolistik dengan monopoli, itu beda Iya. ya. Kalau monopolistik itu penjualnya banyak, monopoli itu penjualnya cuma satu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembagi yang kedua, pembeda yang kedua, pembeli. Kalau pembeli, pasar monopoli itu banyak ya, semua banyak kecuali pasar monopsoni. Pasar monopsoni itu penjualnya banyak tapi pembelinya cuma sedikit ya, satu atau beberapa. Jadi kebalikan dari monopoli. Kalau monopoli itu kan penjualnya satu, pembelinya banyak. Kalau monopsoni penjualnya banyak, pembelinya cuma satu. Gitu. Nah, kemudian uh, kalau produknya pasar monopoli itu unik ya. Apa contohnya pasar monopoli? Yang kamu tahu? Apa? Pasar monopoli. Pasar yang ininya cuma Lupa. satu Ya satu doang. Yang satu. penjualnya. Persaingannya ya itu persaing. Kira-kira apa? Yang di Indonesia atau di luar negeri yang Ah? kamu tahu? Oh, yang di Indonesia. Nggak tahu sih kak. Kalau merger itu nggak termasuk ya kalau kayak GoPay. Ya, kalau GoPay kan ada ininya apa? GoFood kayak GoPay kan ada kayak misalkan Grab, Grab Iya. apa? OVO kan? Dia nggak monopoli. Nah, contoh yang Hmm. paling nyata monopoli itu ini kereta api. Ada nggak Oh gitu. perusahaan Iya kereta ya. api lain di Nggak Indonesia ada. selain kereta api? Yang nggak ada kan? Perusahaan listrik, Hmm. ya PLN kalau ya. listrik juga nggak ada, ya. Iya. Bener. Kecuali orangnya misalkan punya apa sendiri, apa namanya, eh, pembangkit listrik tenaga surya, ya, panel panel surya. Cuman kan itu bukan perusahaan kalau panel surya. Jadi perusahaan listrik di negara ya cuma PLN satu-satunya kan, nggak ada yang lain ya. Mudah nggak untuk masuk ke dalam industri itu, ke dalam misalkan kita mau buat PLN tandingan, gampang nggak? Oh enggak. Kenapa kira-kira? Soalnya nggak terbiasa sih. Apa ya?
terbiasanya kah atau soal yang lain? Kira-kira apa yang membuat susah untuk bikin perusahaan kayak PLN? Persaingan sih lebih Nggak ada persaingan, persaingannya cuma terkenal PLN. PLN. Apa ya? Kenapa susah membuat perusahaan seperti PLN? Apa sih asetnya PLN itu? Apa asetnya yang paling gampang kamu ketahui? Listrik. Oh, pemasok listrik atau apa? Di depan rumah ada apa? Tiang Tiang. listrik. Kemudian Hmm. bukan cuma tiang listrik, ada kabel listrik kan? Kemudian selain kabel listrik, di hulunya ada apa untuk membuat listrik? Pembangkit Listrik. listrik kan? Oh, ya. Nah, gampang nggak ngebuat itu? Mahal nggak Iya, ngebuat iya. itu? Mahal. Mahal. Buat kereta api, satu gerbong kereta api itu satu 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 set mahal nggak? Mahal sih. Mahal ya. Jadi sulit masuk ke pasar itu karena biaya modal. Ya, jadi eh, baik dia pasar monopoli atau pasar oligopoli itu biasanya biaya untuk membuatnya itu besar sekali ya. Jadi eh, entry atau barrier barrier untuk masuk ya, halangan untuk masuk itu besar di oligopoli sama monopoli. Kemudian kalau oligopoli apa contohnya? Oligopoli itu penjualnya cuma beberapa, Oligopoli dua. dua atau beberapa Iya. perusahaan yang cuma beberapa produknya. Kayak provider internet ya. Ya, provider Beberapa kan. internet. Kemudian ini apa, tempat kamu ngisi bensin Oh ya. cuma ada dari Pertamina, Shell. Shell, British Petroleum, kemudian Hmm. Petronas, kan nggak banyak banget kan, cuman Iya, iya. beberapa aja ya. Itu pasar oligopoli. Oh. Nah, itu juga membuat itunya kan mahal. Buat pom bensin kan, ya memang pom bensin bukan dia yang buat sih, cuman itunya apa, alat untuk menambang minyak kan mahal banget membuatnya ya. Jadi untuk membuat perusahaan kayak Pertamina ya susah sekali gitu. Kemudian kalau di pasar monopsoni ya, pasar monopsoni itu tadi, kira-kira kamu tahu nggak apa contohnya pasar monopsoni? Ini ada sih udah It, dibuat. satu atau beberapa barang mentah. Apa ya? Penjualnya banyak Oh, tapi yang sayur. beli cuma sedikit ya. Di sini ada dua pasar sayur. Kira-kira apa bedanya pasar sayur yang di Persaingan Sempurna sama pasar sayur yang ada di pasar monopsoni? Hmm, hmm, hmm. Di mana kira-kira pasar yang penjual sama Oh, kayak pembelinya banyak sama pasar yang kayak pasar tradisional sama pasar modern bukan sih, Kak? pasar tradisional yang Kalau beli emang cuma satu oh, atau beberapa enggak kan? iya. Nah, kalau di pedesaan ya ada namanya tengkulak ya, tengkulak atau ya yang jadi petani-petani itu jual barangnya cuma ke dia gitu. Jadi Oh, ada satu desa kan, desa itu penghasil kopi. Tapi yang menampung kopinya cuma satu. Ya nanti semua petani di desa itu ngejual kopi ke dia gitu. Nanti dia baru ngejual ke pasar gitu. Pasar yang beneran kayak gitu. Nah, itu contoh pasar monopsoni gitu. Sehingga harganya gimana kalau gitu? Harganya yang nentuin siapa? pembeli ya. Jadinya kayak Pembeli. suka-suka. Suka-sukanya. Jadi kamu punya kopi misalkan berapa ton, ya karena cuman yang beli dia, ya terserah dia mau buat berapa harga belinya, harganya berapa gitu. Nah, sekarang tinggal membedakan antara persaingan sempurna sama monopolistik ya. Nah, kalau kita perhatikan antara persaingan sempurna dengan monopolistik ini hampir sama semua, kecuali ini produk ya. Produk. Ya, di sini pembedanya di sini. Kalau pasar persaingan sempurna, barangnya itu sama, baik jenis, kualitasnya sama ya. Misalkan apa ya? Misalkan buah-buahan kan.
Di pasar buah itu ya kamu mau beli di tukang jualan yang satu sama tukang jualan yang lain ya kalau misalkan dia pepaya ya sama, nggak ada penjual yang menjual pepaya busuk-busuk kan, semuanya ya sama lah, hampir sama lah semua kualitasnya gitu. Iya. Kalau monopolistik itu sama tapi ada ciri khususnya, jadi nggak bisa saling menggantikan. Misalkan apa ya, misalkan eh, ini kan ada pasar makanan cepat saji. Apa contohnya cepat saji? Iya. McDonald sama KFC Iya. sama Burger King. Kira-kira makanannya di KFC sama di McDonald sama nggak? Sama. Sama tapi kayaknya paketnya beda Beda. deh. Iya. Ya beda. Ada yang ya sepertinya sih beda gitu. Setauku beda. Jadi nggak bisa saling menggantikan. Sampo Oh, itu yang misalkan, monopolistik ya? ya monopolistik. Sampo, sampo itu memang sama-sama sampo, tapi dia ada Iya. yang khusus untuk eh, haluskan Oke. rambut, ada yang anti dandruff kan, jadi beda-beda gitu. Memang sama-sama sampo, tapi ada ciri khususnya ya. Itu monopolistik. Nanti bisa kamu baca-baca lagi ini tabelnya. Apa dan Sekarang ke soal coba. apa tuh? Yang tidak sesuai dengan kondisi pasar monopoli ya. Monopoli tadi yang gimana ciri-cirinya? Hmm? Monopoli itu pasar yang gimana? Monopoli itu pasar yang satu, Penjualnya terus berapa? Satu. penjualnya satu. Berarti yang mana? Jawabannya A sampai E kira-kira. A. Kenapa? Kira-kira Ah, alasannya iya. kenapa? Karena tidak ada persaingan, karena jangka pendek nggak merugi, jadinya ke dia. Ini yang tidak sesuai loh. Oh, yang tidak sesuai dihasilkan kurva permintaan masyarakat. D. Emang unik. Unik loh. Jawabannya A, tapi bukan karena yang kamu bilang tadi ya. Jadi walaupun Oh, dia iya. monopoli, ya, walaupun dia monopoli dalam jangka pendek itu dia rugi dulu, ya. Misalkan gini, Pertamina. Pertamina bangun eh, kilang minyak. Hmm, Untuk membangun minyak, apakah langsung di tahun pertama begitu kamu tambang langsung bisa dijual minyaknya? enggak. Nggak bisa, nggak segampang itu gitu. Jadi bisa aja dia udah 3 tahun, 4 tahun beroperasi baru mulai impas. Itu pun belum untung masih impas. Karena apa? Karena biayanya besar banget untuk buat apa? Perusahaan sebesar Pertamina. Dia kan harus gali ini kan, gali tambang kan. Bukan berarti Nah, setiap gali tambang itu langsung ada minyak di bawah. Ya, bisa digali 10, satu pun belum tentu eh, ada minyaknya. Ya, jadi dalam jangka pendek belum tentu untung. Itu yang ditanya apa sih? Tidak sesuai ya? Tidak iya. sesuai. Iya, tidak sesuai dong karena tidak akan Emang menderita rugi kan? kenapa yang benar barang unik, Kak? Caranya unik ya karena eh, misalkan ya orang cuma satu, perusahaannya mau disamakan sama siapa lagi? Coba. Ya, makanya unik. Oh, unik. Kan nggak ada lagi kan yang menjual barang itu selain dia. Iya. Kalau dikunci kunci apa jawabannya? Yang setahuku sih A jawabannya, tapi kalau dikunci beda nggak apa-apa juga. Itu bisa didiskusikan. Oke, nah ini matematika sih. Coba. Ya dulu baca dulu soalnya. Diketahui bahwa fungsi produksi adalah Q 100 plus X 0,25 X kuadrat. Q adalah output dan X adalah input.
pada tingkat penggunaan input X sebesar 100 unit besar aduh apa nih besar produksi marginal. Oke, pahami dulu. Apa artinya produksi marginal? Ini SMA kelas 1 ini, ekonomi. Margin berarti margin itu untung besar Enggak. ya nggak sih kak? Margin itu memang untung, itu secara akuntansi. Tapi secara ekonomi, margin itu produksi marginal yang apapun katanya, apapun di depannya, kalau ada kata-kata marginal di belakangnya, itu artinya tambahan biaya. Ini kan biaya produksi kan, tambahan biaya terhadap satu unit produksi tambahan. Jadi gini, coba aku tuliskan. Misalkan biaya produksi marginal ya adalah tambahan biaya produksi setiap bertambahnya satu unit produksi barang yang diproduksi. Ngerti nggak dari pengertian yang saya buat ini? Biaya produksi marginal adalah tambahan biaya produksi setiap bertambahnya satu unit barang yang diproduksi. Wah. Coba Oh misalkan ya gini, ya ya. pada saat barang itu satu unit, diproduksi satu unit, itu biayanya 70. Diproduksi 2 unit, itu biayanya 80. Berarti berapa biaya marginalnya? 10. Ya, itu maksudnya. Ya, marginal. Tuh, 80 dikurang 70. Sama dengan 10. Ya. Nah, sekarang ditanyanya adalah pada tingkat penggunaan input sebesar 100 unit, besarnya produksi marginal. Ya. Ada dua cara nanti. Cara pertama adalah menggunakan atau gini aja deh, rumus dari biaya marginal itu adalah perubahan biaya per perubahan unit. Atau biaya marginal itu bisa juga sebagai turunan pertama dari fungsi produksi. Fungsi produksinya apa tadi? Fungsi produksinya adalah Fungsi produksinya Q sama dengan 100 plus X. plus 0,25 X pangkat 2. Nah, perhatikan biaya marginal adalah turunan pertama dari fungsi produksi. Fungsi produksinya ini turunan pertamanya apa? Turunan pertama Hmm. Matematika. 100 apa? Oh turunan Iya, 100 kan satu ya atau 100 itu turunannya berapa? Ayo ingat lagi. 0 0 X 1 0,25 X kuadrat 2 kali 0,25 X berapa 2 kali 0,25? 1 5 0,5. 0,50 ya itu. Berarti pada saat inputnya 100 unit berapa hasilnya ini? 0,5 kali 100 Tambah 5 per 1. 10 kali 100 51. Wah 51 unit. 51 biayanya, bukan unit itu biaya.
biaya dalam rupiah Oh atau belum. Oh ini belum ketemu kak. udah ini 51. Oh udah. Jadi ingat, biaya marginal itu perubahan biaya per perubahan unit ya, atau bisa menggunakan turun pertama dari fungsi produksi. Nah, coba yang ini apa kira-kira jawabannya? Dan kenapa? Jangan cuma tahu jawabannya tapi nggak tahu kenapanya. Baca dulu. Kisi. Akibat krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 diprediksikan mengalami penurunan dari sekitar 6% menjadi. Hal ini berarti pada tahun 2009 uh, dicatat dulu nggak sih ke keywordnya gitu. Bentar dulu. Ini kan sudah masuk ke pertumbuhan ekonomi. Sekarang saya tanya dulu, apa rumusnya pertumbuhan ekonomi? Oh apa ya? Y sama dengan apa? Nggak tahu. Pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari C tambah I tambah apa? Ingin nggak? Oh, udah saya kasih tahu gini. C tambah I tambah Y P tambah O G. X equal M. Ingat ini, jangan lupa. Nanti semua soal-soal ke belakang juga dasarnya dari sini. Oke, C itu apa? C C C adalah konsumsi. I itu adalah investasi. Kemudian growth G itu bukan growth, pengeluaran pemerintah. government. Oh X ekspor impor ya nggak sih Ya, oh iya. ingat lagi. Import itu ke situ ekspor, ini itu impor. Ya, ini persamaan terbesar di ekonomi, jadi jangan lupa. KEC itu sama dengan konsumsi. Cik cik SM Ya, Y itu konsumsi. adalah pendapatan nasional. Nah, sekarang kalau mau menghitung pertumbuhan ekonomi gimana caranya? Y sama dengan ya, dengan pendapatan nasional tahun lalu pendapatan nasional tahun ini dibagi dengan pendapatan nasional dikurang pendapatan nasional tahun lalu dibagi, ini kok turun-turun sih, dibagi YT, dibagi pendapatan nasional tahun lalu. Ya, jadi ini pendapatan nasional tahun berjalan gitu ya. Itu pendapatan nasional tahun berjalan. Sedangkan YT-1 itu tahun lalu. Oke, nah sekarang lihat. Dikatakan penurunan dari 6% menjadi 4% tahun 2009 diprediksikan ya, diprediksikan. Berarti tahun 2009 itu kira-kira dari soal ini udah lewat atau belum? 2019 Enggak, 2009 2009 di dalam soal ini ya, kita posisikan diri kita di soal ini belum. belum lewat karena masih diprediksikan ya kan. Nah, berarti yang mana Berarti ini jawabannya? belum 2019 belum 2009 kak.
masih di 2009, entah di 2000 bulan oh, Februari, Maret atau April gitu kira-kira. Yang mana yang benar? kenyataannya. Konsumsi konsumsi C. Salah. C sama D itu Oh, pasti salah. kenapa? Ini yang diomongkan apa di kalimat ini? Konsumsi atau apa? Tumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari apa? Dari apa dihitung pertumbuhan ekonomi di sini? Belanja pendapatan. Kan Y. Kan Y. Y itu apa? Pendapatan Pendapatan nasional. Pendapatan nasional dihitung dari ini. konsumsi, oh iya itu. Ya. Jadi ketika kita ngomong pertumbuhan ekonomi, nggak bisa secara serta-merta kita ngambil yang C. Ya. Karena Y itu, ya, atau pertumbuhan ekonomi itu dapat dari banyak faktor. Ya. C, I, G, X, sama M. Jadi Y turun, belum tentu C yang turun. Bisa aja G yang turun, bisa aja I yang turun. Ya. Jadi nggak bisa secara serta-merta konsumsi masyarakat yang menjadi sasaran kalau kalau pertumbuhan ekonomi yang diomongkan. Ya. Kalau Y turun, apa yang bisa membuat Y turun dari persamaan itu misalkan? Dari persamaan itu Y turun kalau hmm? Y turun kalau apa aja yang turun misalkan? uh, itu CIGXM nya turun kak. Nggak semua loh. C, I, Oh, G sama X turun, ya. Kalau M gimana? impor. Ih, ekspor yang turun kak. Ekspor turun. Kalau impor, supaya Nggak I ngaruh, turun, malah nambah beban. supaya Y turun, M harus gimana? Turun apa naik? Dikurangin. Turun. Impor. Ya. Y turun kalau C atau I atau G ini Y atau G ini tulis aja deh. C or I or G or X turun, hmm. ya. Atau C turun kalau M naik. Kan M itu tandanya negatif di depan, berarti harus berkebalikan, ya. Y turun kalau C I G X itu turun atau M naik. Oke. Jadi C sama D itu nggak benar, ya. Nggak benar karena apa? Kita nggak bisa serta-merta mengatakan Y turun kalau C turun, ya. Bisa aja kalau I, kalau G, atau kalau X, ya. Nah, sekarang tinggal A, B, sama E. Yang mana yang benar? A, B sama E Mm-mm. naik ya tadi pendapat. Sudah. Lihat, kalau A itu merosot 2% katanya. Kalau produksi atau GDP itu dihitung dari apa? Dari prediksi atau dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu? Pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi atau produksi nasional itu dikatakan merosot, ya kan? Merosotnya itu dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu atau pertumbuhan ekonomi prediksi? Gini deh, biar gampang. Uh, ini di awal tahun saya katakan uang jajanmu naik akan naik 10%, ya, selama tahun ini. Terus di pertengahan tahun saya revisi. Saya revisi nggak 10%, 5%, atau 4% lah. Ya. 4% aja yang naik inimu, apa, uang jajanmu.
Nah, sekarang saya tanya, eh, uang jajanmu naik atau turun jadinya? Oh, jajan naik 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 kan, walaupun turun dari dari lima prediksi. persen Oh iya itu. Prediksinya kan 10, tapi ternyata direvisi jadi 4. Tapi walaupun turun, dibandingkan dengan tahun lalu, masih tetap naik. Ya, jadi jawabannya B, Tetap naik. tetap naik. Karena yang turun itu dari mana? Dari prediksi, bukan dari yang tahun lalu. Oh iya, itu kan penurunan dari sekitar 6% kan diprediksinya. Iya, Terus menjadi 4%, tapi persen. tetap stabil. Tapi tetap naik kan 4%. Iya. Iya. Tuh. Jadi harus diperhatikan dari mana dia turun. Apakah turunnya itu dari tahun lalu atau turunnya itu dari prediksi? Itu kan dari prediksi. Ya, jawabannya B. Kemudian, ayo, ini harus kamu baca lagi nanti nih. Buku kelas 1. Apa jawabannya? Atau gini deh, kalau nggak tahu jawabannya, koefisien gini apa? Koefisien gini. Ukur apa? Air Gini. ah belum baca Koefisien soal gini. air sangat berguna bagi kehidupan, harganya lebih murah, sedangkan berlian kurang berguna bagi kehidupan, harganya sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat di konsep teori konsumsi air. Nanti coba lihat lagi di buku kelas 1. Itu apa artinya teori konsumsi ya? Itu Ya, jawabannya paradoks nilai. Paradoks nilai. Kenapa paradoks emang nilai? ada kak paradoks Ada. itu? Paradoks itu apa artinya paradoks? Ya itu Paradoks itu sesuatu kayak apa hal ya, yang di luar. eh, tidak sesuai dengan ininya. Jadi coba lihat. Di situ kan air berguna, ya kan? Kalau barang biasanya berguna, nilainya atau harganya tinggi apa rendah? Hmm? Kalau barang Yang berguna, berguna tinggi. tinggi. Berlian berguna nggak? Iya. Berlian itu ini nggak, Enggak. berguna banget nggak bagi kehidupan? Enggak. 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 Tapi mana lebih murah, air atau berlian? Air. Air, Oh iya, ya kan? paradoks. Ayah. Nah, kenapa bisa gitu? Air penting banget tapi harganya murah. Berlian nggak penting banget, harganya tinggi. Ya, jadi di situ ada suatu kayak semacam pertentangan kan. Nah, pertentangan itu disebut sebagai paradoks ya. Jadi bukan teori ya. Koefisien gini itu alat untuk ukur ketimpangan, kemiskinan. Nah, tinggal memilih A atau D. Yang ada itu paradoks dalam ekonomi, paradoks nilai. Nggak ada paradoks dalam berhemat, itu nggak ada. Nanti baca penjelasannya di buku kelas 1. Paradoks nilai. Nah, kira-kira ini apa? Faktor yang mempengaruhi ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Faktor yang mempengaruhi ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Faktor yang mempengaruhi ekspor. Ju pen, penam dua empat satu dua atau dua, Nggak pokoknya ada dua satu kan. dua. Coba di jawaban kayak gini mana sih? Kamu ingat Aduh. nggak? Hah? Kamu ingat nggak kalau menjawab yang kayak gini? Kan yang itu adanya satu, dua, tiga, benar. Kemudian satu, tiga, Oh, benar. oh selalu begini kak, apa formatnya, satu dua tiga. Iya, dua, empat, benar. Kemudian empat benar atau semua Oh benar. SBMPTN ada ginian kak, waduh, Ada. saya nggak ngerti. Empat benar.
Biasanya dikasih kayak ini nggak sih Kak? Kayak ini Ada, formatnya di awal. ada. Jadi sebenarnya ini sangat membantu. Ya, ini sangat membantu. Karena misalkan kalau satu benar, yang mana yang mungkin jawabannya? Antara A sama B A, B, atau E sama kan? iya. Nggak mungkin milih C atau D. Nah, jadi harus pakai logika kalau ngejawab soalnya kayak gini. Jangan asal kalau nggak tahu tinggal tebak gitu. Padahal boleh tinggal tebak tapi tetap pakai Jawabannya logika. Misalnya. 24. Nggak ini cuman oke. Ini jawabannya semua ya, semua. Semua benar. Coba kita bahas ya. Yang pertama jumlah uang beredar di Indonesia. Kenapa jumlah uang beredar di Indonesia pengaruh ekspor? Apa karena Dari mana sih transmisinya? kayak nganterin barang ke sononya ya. Lihat dulu jumlah uang beredar berpengaruh ke apa? Semakin banyak uang beredar, maka apa yang semakin tinggi? Apa? Uang makin banyak, maka apa yang makin tinggi? Uang beredar makin banyak, maka Hmm, paling dasar loh. Apa yang tinggi kalau uang beredar banyak? semakin barangnya banyak yang beredar, banyak yang dikirim, diekspor. Inflasi. Saya ingat, Oh, uang beredar banyak kan inflasi tinggi. iya iya, iya. Inflasi tinggi berarti harga barang Semakin naik. tinggi. Harga barang tinggi, yang beli gimana? Naik atau turun? Kalau harga barang tinggi, yang beli semakin naik turun, Turun dong. mahal. Mahal ya. Sehingga yang nomor satu itu berpengaruh. Oh, Kedua, pendapatan mitra dagang. Ya jelas lah, iya. pendapatan mitra dagang. Makin banyak pendapatan orang, kecenderungan untuk konsumsi Makin ya, makin tinggi. makin meningkat. Berarti ekspor naik, ya, berpengaruh. Oke, kemudian pendapatan nasional Indonesia. Ini yang sebenarnya yang paling agak kabur itu di sini sih, pendapatan nasional Indonesia. Kita langkahi dulu coba yang empat dulu, depresiasi atau apresiasi rupiah. Kalau misalkan terjadi depresiasi rupiah, makin murah atau makin mahal bagi orang yang ekspor? Apa Kak? Kalau terjadi depresiasi rupiah, harga barang ekspor bagi Depresiasi itu penuh orang apa luar sih? negeri makin tinggi atau makin rendah? Depresiasi itu yang gimana coba? $1 Depresiasi sekarang itu. 10.000. Sekarang besok Iya, berapa kalau naik ya. depresiasi? Oh, naik, bertambah. Jadi 12.000. 12.000 bagi orang luar negeri, harga barang gimana? Naik atau turun? Harga barang Ya, bagi orang luar negeri, makin naik atau turun? harga barangnya turun. Turun, ya. Karena tadi misalkan eh, $1 10.000, sekarang $1 kan 12.000. Berarti makin banyak dong barang orang Indonesia yang bisa dibeli, ya kan? Jadi ini berpengaruh.
Oke. Tinggal pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu jalurnya dari apa ya? Bentar. Pendapatan nasional yang berpengaruh ke ekspor. Aku belum bisa jawab dari mana ini datangnya. Nanti coba aku cari lagi ya. Belum jelas. Tapi kalau gini ya, kalau misalkan kamu jawab gini, berarti itu nggak mungkin jawabannya A sampai D. Karena 1 benar, 2 benar, 4 benar. Ada nggak jawaban 1, 2, dan 4? Ada nggak jawaban 1, 2, 4 di pilihan? Nggak ada. Nggak ada. Ya, berarti Kalau nggak ada langsung semua benar ya. semua benar. Walaupun kamu nggak tahu misalkan ini apa ya, gimana ya caranya untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau udah yakin 1, 2, sama 4 benar ya pasti itu jawabannya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini penting ini nih. Matematika juga ada di ekonomi. Tapi ini semuanya kelas 1 rata-rata. Coba, ini ngerti nggak ngerjainnya? Apa nih kelas 1? Ya, Nggak tahu. Pakai fungsi itu bukan sih Kak? Yang ya, tadi Y, cik, XM. sebagian. Tapi ini yang lebihnya lagi, coba ya. Sekarang gini, tabungan Cik, itu C-nya. dapat ya, C-nya itu kan ada. Ah, Tabungan itu S. Sekarang saya tanya, hmm. konsumsi itu adalah pendapatan dikurang apa? Pendapatan kurang pengeluaran. Ya kan? Konsumsi itu bisa dibilang pengeluaran. Kalau di sini Oh, pendapatan tambah kurang tambah apa? saving. Kurang. Kurang saving dong, ya kan? Kan Ya. Oh, uang kurang. yang kamu pakai atau uang kamu yang belanjakan adalah uang Oh iya. pendapatan dikurang dengan tabungan kan? Iya. Jadi C sama dengan Y kurang S. Nah, di situ C-nya belum kasih tahu, tapi pendapatan nasionalnya 1000. Berarti Y 1000. S-nya minus 100 tambah 0,25 Y. Nah, berarti C sama dengan apa? Coba diselesaikan. 1000 berarti minus 1000 kan berapa jadinya? dalamku. 100 kan? Iya. Kurang 0,25. Lah kok 1100 Kak? Coba kira-kira kenapa? Dikali min, itunya jadi plus. Ini kan negatif sama negatif jadi positif. 1000 tambah 100 kan 1100. Ya. Arti C benar apa enggak? Nggak bisa ditambahin ya Kak 100 sama 0,25 ya? Nggak bisa, ini kan ada Y di belakangnya. Oh. Berarti apa? 2 benar apa salah? Oh, langsung ke pernyataan. Ya, 2 salah. 2 salah karena C-nya bukan itu rumusnya. C-nya rumusnya ini. Kayaknya 4 ya. Coba C-nya 1150. Oh, salah. Pendapatan nasional berapa katanya tadi? 1000 kan? Iya. Coba, berarti ini berapa? 0,25 kali 1000? 25.000. 2.500. 0,25 itu seperempat. Seperempat kali 1000? 25. 250. Berarti berapa ini? 100. Berarti lebih kecil dari 1000 kan? Iya. Berapapun itu pasti lebih kecil dari 1000 karena lawannya 250.
Berarti A benar nggak? Salah. Kok A benar ya? Ntar loh. Ada yang salah nggak sih? Tambah 1100 kurang 0,25 Y. Coba kalkulator 1100 kurang 250. 850. Oke, sama 250. Oke, kita okekan dulu aja deh. Kemudian tabungan adalah 150. S tadi kan ini. Belum. S ini. Kalau Y-nya 1000 berarti 150 kan? Ini 250 kurang 100 150. Nah, yang mana yang salah ini? Pasti ada kita yang salah, nggak mungkin nggak. Karena 3 benar. Kalau 3 benar, 1 itu kemungkinan besar benar, bukan salah. 1000 dikurang minus 100 tambah 0,25 Y. 1100 dikurang 0,25. Di soal apa jawabannya? Di situ apa jawabannya? Kamu nggak punya itunya? Nggak situ. Puluh 100. Triliun pada tahun 2008. Bentar, ini persamaannya bener nggak ya? C sama dengan Y kurang S. S sama dengan Y dikurang C. Benar kok. Nah, ini yang fungsi konsumsi sebuah negara adalah. Nah, ini yang salah ya. Ini soalnya agak aneh sih lihat ya. Ini fungsi konsumsi kan? Perhatikan. Ini fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi tapi disimbolkan pakai S. Fungsi konsumsi kan C. Salah ini, sorry. Yang ini tunda dulu deh, ini kayaknya agak ada yang aneh di sini soalnya. Ntar dulu ya. Coba ini, kira-kira apa? Masih ingat nggak? Bila pemerintah mengurangi subsidi, bila kenaikan harga BBM, bila permintaan terhadap hal ini BBM tergolong barang. BBM mana BBM? Kan naik, kenaikan harga jumlah permintaan. Kayaknya lebih dikit perubahan permintaannya. Kenaikan perubahan harga now
Berarti apa jawabannya? Inferior. Enggak. Ya, di sini kan udah aku buat di sini. Elastisitas itu dibagi tiga. Ya, ada yang elastis, elastis uniter, inelastis. Ya, kalau elastis uniter itu dia E sama dengan satu, atau artinya perubahan permintaan sama dengan perubahan harga. Ya, perubahan harga sama dengan perubahan permintaan. Yang di atas perubahan harga lebih besar atau lebih kecil dengan dibandingkan perubahan permintaan? Oh, sama. Perubahan harga berapa? Perubahan harganya sih 30%. Perubahan permintaan 20%. berarti yang mana? Orang apa? Kan turun sebesar perubahan harga. Ah, elastis. B. Elastis atau inelastis? Ah, B. Yang elastis. Tuh, permintaan lebih Elastis. besar. Coba ntar lah. Ini perubahan harga. Sorry, ini terbalik ya. Sorry, ini untung aku baca lagi. Ini dan perubahan harga lebih besar. Udah benar yang tadi. Coba dari tabel ini yang mana jawabannya? Dari tabel itu elastis, Kak. Ini jawabannya D. Harusnya D. Ini elastis. Berarti tabelnya yang salah. Bentar. Ini harusnya. Gini aja ya. Kalau misalkan nggak ingat tabel ini, cara memahaminya gini aja. Kalau misalkan berubah harganya besar, tapi permintaannya nggak berubah besar, itu barangnya yang namanya inelastis. Ya. Tapi kalau perubahannya sedikit, tapi perubahan harganya sedikit, perubahan permintaannya langsung tinggi, itu namanya elastis. Ya, paham kan? Iya. Kira-kira apa contoh barang yang elastis? Sedikit dia berubah, harganya langsung permintaannya berkurang besar. Cabe. Ya, cabai mungkin juga sih, karena orang bisa menguranginya dengan besar. Ya. Karena misalkan orang yang tadinya di rumah makan pakai banyak cabai, ketika harga cabainya tinggi, kemudian dia langsung mengurangi cabai dengan drastis. Ya. Tapi kalau BBM nggak mungkin, karena orang kan nggak mungkin misalkan ke kantor kurangin BBM, nggak gimana caranya, nggak ada kan. Kalau misalkan dia pakai mobil ya ke kantor, banyaknya BBM yang dipakai ya tetap segitu-segitu aja, nggak mungkin berkurang. Gitu. Ini kira-kira, ini coba satu lagi. Apa jawabannya kira-kira? Elastisitas yang tertinggi di mana? Yang terendah di mana? Wah, elastisitas. Yang tadi ya, kayak tadi ya, yang
Ya, harga turun, permintaan makin berkurang. harga Harga. turun sedikit, permintaan tur, eh, berubah banyak, itu namanya elastis. Ya, jadi harganya cuma sedikit berubah, tapi permintaannya banyak berubah. Ya, itu namanya elastis. Jadi yang paling elastis sampai yang paling tidak elastis yang mana? eh, Beras 213 kak. Yang paling tidak elastis yang mana? Oh, 3 yang paling tidak. Yang paling tidak elastis nggak mungkin tiga. Wah, berarti diminatin dong ini kak. Yang paling tidak elastis itu yang paling berubah dia banyak, tapi permintaannya cuma sedikit berubahnya. Harganya berubah besar, kemudian permintaannya berubah sedikit. Pakaian Itu yang jadi. tidak. Kalau beras kan butuh. Kalau beras, nah harga naik kamu ngurangin makan nggak? Enggak dah, tetap makan. Enggak. Berarti beras yang paling tidak elastis. Oh gitu. Iya dong. Ya. Berarti yang mana jawabannya? Dua, satu, tiga. Iya, 213. Paling belakang itu dua. Paling Dua, belakang tiga, kan paling tidak tiga, elastis. tiga, satu, dua. Tiga satu dua. Ya. Eh, seputar gini doang kak, yang ini kak, SBM, yang materi-materi ini, yang Iya. kakak. Ini. Cuman harus analisisnya harus kuat karena ya analisis kuat sama beberapa hafalan ya. Kayak yang elastis-elastis ini tadi, kemudian yang kayak gini-gini, ya itu semuanya ada di pelajaran kelas satu. Ini nanti integral kamu baca aja. Kira-kira gitu. Ada yang mau kamu tanya nggak? Enggak kak, soalnya belum belajar. Yang tadi itu bukan belum belajar loh. Yang tadi itu udah belajar kelas satu. Nanti kamu baca lagi ya. Iya. Kelas 3 nggak ada belajar itu lagi soalnya. Kelas 3 udah akuntansi semua. Oke, kalau nggak ada, kita hari ini sampai sini ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Belum. Oke, Enggak. saya stop share ya. Kita sampai sini hari ini. Oh, oh, ya. Atau ada lagi yang mau kamu tanyakan? Soalnya sudah Enggak sih. habis soalnya. Oh, udah habis. Ada sih beberapa lagi, cuman nggak terlalu jawabannya udah ada di sini sih saya buat. Ya, Nanti kamu bisa baca di sini. seputar gini doang ya. Iya, Kelas yang kelas tiganya nggak ada kak. yang kelas tiganya ada sih biasanya satu atau dua ini. Dua apa? Dua soal tentang jurnal. Tentang juga. Ya udah, Iya. buat minggu depan aja kak. Ya, tapi maksudnya itu nggak terlalu ini gitu loh maksudnya. Kalaupun Ya kamu sering. nggak, ya, kalau kamu pun nggak baca banget yang kelas 3 yang tentang akuntansi, nggak terlalu buat nilai jeblok gitu. Tapi kalau yang Hmm. kelas satu sama kelas 2 kamu nggak baca itu bahaya gitu. Oke kak. Ini ntar saya kasih ke kamu ini Ya. PPT-nya. Kak, link yang itu kak, yang Yang kemarin ya. drive. Ya Ya, lupa. videonya sih udah aku masukin juga ke situ nanti aku kasih lagi. Ya. Ya, Terima kasih thank kak. you. Selamat malam.